Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa kun qailan bil haqq amilan bih yazidkallahu nuran wa basirah wa la takun mimman ya'muru bihi wa yan'a anhu fatabu'a bi ismihi wa tata'arrada li maqtillah. Qala Allahu azza wa jal kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wa kun qailan bil haqq, dan jadilah engkau mengatakan dengan yang benar. Amilan bihi, mengamalkan dengan yang benar itu. Yazidkallahu nuran wa basirah, niscaya Allah menambah akan engkau cahaya dan ketajaman mata hati. Wa kun qailan bil haqq, jadilah engkau menuturkan, mengatakan dengan yang benar. Amilan bihi, mengamalkan dengannya. Misalnya kita menuturkan dengan takwa, memerintahkan kepada orang lain untuk bertakwa. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Nah, itu adalah menuturkan dengan yang benar. Amilan bihi, maka mengamalkan dia dengan yang benar itu. Niscaya Allah akan menambah engkau cahaya dan ketajaman mata hati. Dan janganlah engkau termasuk orang yang menyuruh dengan kebenaran dan menjauhi dari kebenaran itu. Janganlah engkau termasuk orang yang menyuruh dengan yang benar dan menjauhi dari yang benar itu. Menyuruh orang bertakwa kepada Allah, tapi dia sendiri jauh daripada takwa itu. Menyuruh orang ati Allah, taatlah kepada Allah, sedangkan dia menjauh dari taat kepada Allah. Nah, janganlah termasuk orang yang seperti itu, maka engkau kembali dengan dosanya. Dengan dosa yang demikian itu, menyuruh orang berbuat yang benar, sedangkan dirinya sendiri berjauh dari yang benar itu. Dan melintangkan diri engkau bagi kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya ada dua dosa yang didapatkan. Satu, dosa dia melakukan maksiat itu. Yang kedua, dia mendapat dosa meninggalkan apa yang dia suruh orang lain melakukannya. Misalnya dia menyuruh orang untuk menjauhi perbuatan judi, tapi dia melakukan judi. Nah, maka dia dapat dosa judi dan dapat dosa menyalahi perkataan dengan perbuatannya itu. Qala Allahu azza wa jal kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Jadi artinya ibaratnya dosanya dosa yang kecil, maka itu menjadi dosa yang besar. Nah, kita melarang orang melakukan satu dosa yang kecil, kalau kita melakukannya maka itu menjadi besar. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man wa'aza wa lam yatta'iz." Barang siapa yang memberikan nasihat dan dia tidak mengamalkan nasihatnya itu. Dia memberikan nasihat, dia sendiri kadang mengamalkan nasihatnya. Wa zajara wa lam yanzajir. Dia mencegah sedangkan dia sendiri tidak menjauhinya. Wa yanaha wa lam yantahi, melarang dan dia sendiri tidak berhenti. Fa huwa indallah minal khaibin, maka dia di sisi Allah termasuk orang-orang yang rugi. Bahwa indallah minal khaibin, maka dia di sisi Allah termasuk orang yang merugi. Wala tukhalid illa aqilan taqiyya. Wala tukhalid, dan janganlah kamu bergaul. Bergaul illa aqilan taqiyya, kecuali orang yang berakal, yang takwa kepada Allah. Itu yang dijadikan kita kawan pergaulan kita. Artinya kalau hanya kita batagur sapa, kita hanya sekedar berawaan, nah itu kada jadi soal dengan siapapun. Tapi kalau untuk jadi pergaulan kita sehari-hari, nah mesti berpilih. Kita pilih orang yang kita bergaul dengannya itu adalah orang yang berakal dan orang yang takwa kepada Allah. Wala tukhalid illa aqilan taqiyya, jangan kamu bergaul kecuali orang yang berakal, yang takwa kepada Allah. Wala tujalis illa aliman basira, janganlah kamu semajlis. Janganlah kamu semajlis kecuali orang yang alim, basira, yang mempunyai mata hati. Di bawah nomor 3, wa kana al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu yaqul, Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu berkata, ad-dunya kulluha zulmah, dunia ini seluruhnya adalah gelap, illa majalisal ulama, kecuali majlisnya ulama. Artinya perkumpulan apapun yang ada di dalam dunia ini itu adalah gelap, kada ada cahayanya artinya. Nah kecuali perkumpulan kita majlis dengan ulama, majlis di mana kita membaca ilmu agama, nah itulah majlis yang ada cahayanya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya kulluha zulmah illa majalisal ulama, min jami'i bayanil ilmi wa fadlih li Ibnu Abdul Bar, juz 151. Wa qala Sahlu bin Abdillah At-Tustari, man arada an-nazar ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Imam Sahal At-Tustari berkata, siapa yang hendak memandang kepada majelisnya para nabi, maka hendaklah dia memandang kepada majelisnya para ulama. Wa qad su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguh ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu julasa'ina khair, apa jua teman duduk kami yang paling baik. Siapa kawan duduk yang paling baik? Ayyu julasa'ina khairun, siapa kawan duduk, kawan ngobrol yang paling baik itu. Faqal, Rasulullah menjawab,
man dzakkarakum billahi ru'yatuh. Orang yang paling baik dikawani orang yang mengingatkan akan kamu dengan Allah oleh melihatnya. Orang yang mengingatkan akan kamu dengan Allah oleh melihatnya. Itu orang yang paling baik kita kawani duduk. Belum kita lagi bebandir, belum lagi kita berkata apa-apa, kita melihat inya, itu sudah ingat kepada Allah. Nah, itu orang yang paling baik dijadikan kawan duduk, artinya kawan bebandir, kawan ngobrol. Belum kita bebandir, belum orangnya itu bebandir, hanya kita melihat inya, hati kita sudah ingat kepada Allah. Nah, nomor 4 di bawah ini dijelaskan, wa dzalik li anna an-nazar ila dzatil qudwah af'alu bin nafsi minas sama'i anha wa abqa li atharil khairi fi naziriha. Dan yang demikian karena memandang kepada zat yang diikut itu lebih berpengaruh pada diri daripada mendengar daripadanya. Melihat itu lebih berpengaruh daripada mendengar, dan lebih kekal bagi bekas kebaikan pada orang yang memandangnya itu. Waqad kana li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dzalik al-hazzul wafi al-hazzul awfar. Dan adalah bagi sahabat Rasulullah dari yang demikian itu bagian yang sangat sempurna, yang sangat beruntung, yang sangat sempurna. Itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Limujalasatihim lahu, karena mereka itu sekedudukan, semajlis lahu sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa musyahadatihim iyyah, dan menyaksikannya sahabat kepada Nabi, wa qurbihim minhu, dan dekatnya mereka itu daripada Nabi. Jadi sahabat Nabi itulah orang-orang yang dapat keberuntungan yang sempurna, karena mereka bisa langsung menyaksikan sekedudukan, sepamandiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu khaira ummatin ukhrijat linnas ba'da sayyidin nas, maka adalah mereka itu sahabat Nabi sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia ba'da sayyidin nas, sesudah penghulu manusia Nabi alaihi salatu wassalam. Ada orang di masa sesudah Rasulullah, orang ini paling wali lah di masa itu. Paling wali di masa itu, artinya seduniaan yang paling tinggi kewaliannya orang itu. Lalu ditanyakan kepada ulama, bagaimana kedudukan orang yang paling wali itu dengan sahabat Nabi yang paling rendah. Ya, sahabat Nabi yang paling rendah, yang paling nakal, sahabat Nabi yang paling rendah dibanding dengan seorang wali yang paling wali di masa itu. Nah, dijawab oleh ulama tadi, satu kali memandang Rasulullah itu pahalanya jauh lebih besar daripada amalan sepanjang hidup seorang wali yang paling wali tadi. Nah, satu kali memandang wajah Rasulullah itu, nah, itu pahalanya lebih besar daripada amalan seorang wali yang paling wali tadi sepanjang hidupnya. Hanya sekali memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena orang yang memandang wajah Rasulullah itu dengan pandangan kecintaan, dengan pandangan menghormati, dengan pandangan memuliakan,
Nah, sekali memandang Rasulullah dengan pandangan seperti itu sangat banyak, kada terhitung rahmat Allah yang turun ke dalam hati orang tersebut. Dan rahmat itu adalah merupakan balasan daripada pahala. Karena pahala itu ujungnya rahmat. Kita sembahyang dapat pahala, ya pahala itu ujungnya ditukar dengan rahmat Allah. Kita bisa dapat rahmat Allah dengan melakukan pahala-pahala. Dengan banyak amal taat kita dapat pahala artinya dapat rahmat Allah. Nah, orang yang memandang wajah Rasulullah dengan pandangan cinta, pandangan memuliakan, sekali pandang itu kada sedikit masuk ke dalam hati orang itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dinilai pahalanya mengalahkan amaliyah orang yang paling wali sepanjang hidupnya. Jadi waqad su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya ayyu julasa'ina khair. Siapakah teman duduk kami yang paling baik, teman ngobrol kami yang paling baik? Nabi menjawab, orang yang bisa mengingatkan kamu kepada Allah. Orang yang bila kamu lihat dia mengingatkan kamu kepada Allah. Nah, pengertiannya mengingatkan kamu kepada Allah itu pengertian yang luas. Nah, kita kalau bertamu lawan seseorang misalnya, bila kita bertamu dengan orang itu, timbul dalam hati kita ingin bertakun tentang hukum Allah. Nah, itu sama aja artinya. Itu ya artinya. Orang yang bila kita lihat orang itu, kita ingat Allah. Artinya luas. Termasuk bila kita lihat orang itu, kita kepingin hendak bertakun hukum Allah lawan. Nah, itu berarti itu orang yang patut kita jadikan kawan duduk kita. Orang yang bila kita lihat inya, kita kepingin hendak minta doakan lawan inya. Kita kepingin hendak minta doakan lawan inya. Nah, ini termasuk orang yang bila kamu lihat, maka kamu akan ingat kepada Allah. Orang yang bila kita lihat dia, hati kita semakin cinta kepada akhirat. Nah, ini ia juga orangnya. Nah, jadi itulah kawan yang paling baik dijadikan teman duduk untuk ngobrol, untuk berpandiran. Karena jangankan mendengar pandirnya, hanya melihat wajahnya sudah membuat kita ini ingat kepada Allah. Nah. Termasuk juga di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tentram hati mereka dengan zikir kepada Allah. Nah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu orang yang hatinya tentram dengan zikir kepada Allah. Nah, di sini masuk manusia-manusia yang bila kita lihat manusia itu, bila kita dekat dengan manusia itu, hati kita tentram. Nah, berarti ini manusia termasuk orang yang bagus dijadikan tempat ngobrol kita, tempat kita berkawan, tempat duduk kita. Hati kita pusang, hati kita kada nyaman. Bila kita berparak lawan orang itu, ada ketentraman dalam hati. Nah, berarti orang ini sama dengan zikrullah. Karena orang-orang yang beriman itu bila menyebut Allah hatinya tentram. Nah, ada ini kada begitu inya dekat kepada orang ini sudah tentram hatinya. Nah, ini orang termasuk dalam hadis Nabi tadi juga yang patut dijadikan julasa. Kan ada manusia macam itu. Ada jenis manusia bikin pusang. Kita nih hati sudah nyaman, datang inya, iya datang yang mau kepala nih. Bila ini datang jadi masalah nih. Kan ada manusia kayak itu. Bila ini datang kadang bau nyaman sudah. Nah, ada aja macam itu manusia. Ada manusia yang begitu datang dia sudah nyaman hati kita. Belum lagi mendengar pandirnya, belum lagi melihat apanya, sudah nyaman. Nah, itu yang ujar Nabi yang paling baik dijadikan tempat kawan, tempat kita duduk, tempat kita berpandir. Man dzakkarakum billah ru'yatuhu. Wazada fi ilmikum mantikuh,
dan menambah dia dan menambah pada ilmu kamu tutur katanya. Tutur katanya itu menambah pengetahuan kita, pengetahuan agama. Tutur katanya itu menambah ilmu kepada kita. Wa zakkarakum bil akhirah amaluhu, dan mengingatkan akan kamu dengan akhirat amaluhu, amal perbuatannya. Nah itu contoh, artinya kategori kawan yang patut dijadikan bergaul dengannya, dijadikan tempat duduk sama-sama dengannya. Bila kita melihat inya, hati kita tentram, hati kita jadi ingin baik, hati kita ingin jadi orang takwa. Bila kita mendengar kata-katanya, kita bertambah ilmu pengetahuannya. Bila kita melihat amal perbuatannya, kita ingat dengan akhirat. Nah itu kawan yang dicari. Wa tawadha' lil haqqi wakhdha' lahu, tunduklah bagi kebenaran, wakhdha' lahu, patuhlah bagi kebenaran. Nomor 2 di bawah, kama huwa sya'nul mu'min, kama huwa sya'nul mu'minin as-salihin, sebagaimana itu adalah keadaan orang-orang mukmin yang saleh. Fa innahum idza araful haqq sara'u ilaih, mereka itu bila kenal akan kebaikan, tahu dengan kebaikan, mereka bersegera kepada kebaikan itu. Itu tandanya orang yang tunduk dengan kebaikan. Tandanya tunduk dengan kebaikan, bila mana tahu itu baik, bersegera kepadanya. Wa idza kasyaful batila fi nufusihim, bila mereka membuka akan kebatilan pada diri mereka, tanakkaru lahu, mereka mengingkarinya, wa adalu anhu, dan mereka berpaling daripada kebatilan itu. Wa adim zikrallah tanal qurbah, dan kekallah kamu akan berzikir kepada Allah, tanal qurbah, maka engkau akan mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekallah berzikir kepada Allah, maka engkau akan mencapai kedekatan kepada Allah. Adim zikrallah tanal qurbah. Nah ini pengertiannya, jangan dimaksudkan artinya kekal berzikir ini selalu Allah Allah, bisa 24 jam Allah 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 seharian itu aja. Nah bukan itu yang dimaksud dengan kekalkan zikir Allah. Artinya seseorang itu dalam posisi kada berzikir itu bisa dikatakan berzikir. Contohnya orang hendak guring. Nah orang hendak guring, ini hendak guring bisa berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, guring 4-5 jam guring. Nah 4-5 jam itunya posisi zakirin Allah, dia berzikir kepada Allah. Jadi orang berzikir itu bukan hanya berzikir terus kadang. Orang yang menunggu salat, nah, orang menunggu salat, duduk dari masjid, duduk aja di masjid, walaupun ini ada bacaan apa-apa, duduk di masjid menunggu salat maghrib misalnya atau salat isya, nah, duduk diam, kada berkata-kata dunia, diam menunggu sembahyang. Lagi 10 menit nah maghrib duduk. Nah 10 menit itu dia zakirin Allah, dia hukum berzikir kepada Allah. Karena kita itu dianggap dalam keadaan sembahyang selama kita menunggu sembahyang. Nah kita dihukumkan sembahyang selama kita menunggu sembahyang. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi itu kalau sembahyang isya kada mesti di awal waktu. Nah, sedangkan kamat itu kada boleh kalau Nabi kada ada memberi aba-aba. Jadi sampai waktu isya azan. Sahabat itu kumpulan dari masjid nih. Nabi itu kayaknya datang ada pukul 10 ke masjid. Ada pukul 12 ke masjid isya nih. Nah, jadi sahabat ini menunggu sembahyang. Ada yang taguringan menunggu.
Ada teguringan menunggu Nabi hanyar Mbak Isa. Bahkan parak subuh pun pernah. Nabi hanyar menyuruh kamat sembahyang Isa. Guringan dari masjid sahabat ini. Nah, jadi itu guring menunggu sembahyang itu zikrullah. Nah, guring yang bernilai zikir. Guring yang bernilai sembahyang. Karena kita dianggap dalam keadaan sembahyang selama kita menunggu sembahyang itu. Selama kita menunggu sembahyang itu. Nah, wa'adim zikrullah. Kekalkanlah zikir kepada Allah. Tanal qurbah, niscaya engkau akan mencapai kedekatan kepada Allah. Di nomor 1 di bawah ini fi qaulil muallif al-muhasibi rahimahullahu taala wa adim zikrullah tanal qurbah. Kekalkanlah zikir kepada Allah tanal qurbah, maka engkau akan mencapai kedekatan kepada Allah. Itu isyaratun minhu, isyarat daripada beliau, ila faidatin julla, kepada faidah yang banyak, min fawaidi zikrillah azza wa jalla, daripada faidah-faidah zikir. Wahia, faidah-faidah zikir itu adalah al-qurbu minallah, kedekatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad istawfal Imam Asy-Syaikh Ibnul Qayyim bayana fawaidi zikrillah ta'ala fi kitabihi Al-Wabilus Sayyib minal kalimit thayyib, Sat 57 133, istifaan hasana yuhabbibu dzikra ilal ghafilin waz zakirina jami'a, fa zakaraha bidaliliha wa tawjihiha faidatan faidah. Wa ana anqulu laka jumlatan min anawini ma asyara ilaih fa'ar'ihi sam'aka litakuna minaz zakirina Allah katsira waz zakirat. Qala rahimahullahu ta'ala wa bi dzikrillahi ta'ala aktsaru min mi'ati faidah. Nah, zikir kepada Allah itu faidahnya lebih daripada 100 faidah. Zikir kepada ucapan kita sekali misalnya, baik itu Allah, baik itu la ilaha illallah, baik itu subhanallah, baik itu la haula wala quwata illa billah, baik itu a'udzubillah minasyaitonir rajim, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, semua itu zikir. Nah, satu zikir itu memberikan faidah kepada kita lebih daripada 100 faidah. Nah, di antaranya disebutkan di sini yurdir rahman, membuat Tuhan senang kepada kita, wa yatrudus syaitan, menolak syaitan, menjauhkan syaitan. Selama kita berzikir kepada Allah, syaitan menjauh daripada kita. Wa yuzilul ham, menghilangkan duka cita. Wa yajlibus surur, menarik kegembiraan. Wa yuqawwil qalba wal badan, menguatkan hati dan badan. Wa yunawwirul qalba wal wajha, menerangi hati dan wajah. Wa yajlibur rizqa, menarik datangnya rezeki. Wa yaksibul mahabata wal halawah, mendatangkan wibawa dan manis. Wa yurisu mahabbatallah, menimbulkan kecintaan Allah, allati hiya ruhul Islam, yang mana cinta Allah itu merupakan ruhnya Islam. Wa yurisul ma'rifah, membawa kepada ma'rifah, wal inabata wal qurbata wal qurba wa hayatal qalbi wa zikrallah lil abdi. Itu antara lain, dengan satu zikir kita dapat berbagai macam faidah tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Julasa'ullah yaumal qiyamah, Julasa'ullah yaumal qiyamah al-khadi'un al-mutawadi'un al-khaifun az-zakirun Allah katsira. Orang-orang yang semajlis dengan Allah pada hari kiamat, artinya orang-orang yang dekat dengan Allah di hari kiamat itu. Al-khadi'un, al-khasyi'un, artinya orang-orang yang khusyuk.
Al-mutawadhi'un, orang yang tawadhu. Al-khaifun, orang yang takut kepada Allah. Az-zakirunallaha katsira, yang berzikir kepada Allah zikir yang banyak. Nah, di bawah ini ada disebutkan walamma hadarat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu wafat, manakala Mu'adz bin Jabal mendekati ajal. Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi yang dikatakan Nabi orang yang paling alim dalam urusan halal dan haram. Jadi nak betakun ni halal kah haram kah? Itu datangi Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Itu sahabat yang paling alim dengan urusan halal dan haram. Manakala beliau mendekati ajal, beliau berkata, marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Selamat datang kematian. Marhaban bi zairin jaa ala faqah. Selamat datang dengan yang datang, malaikat maut yang datang atas keadaan fakir. La aflah man nadim, tidaklah beruntung orang yang menyesal. Allahumma innaka ta'lamu anni lam akun uhibbul baqa fid dunya li jaril anhar wala li garsil asjar walakin kuntu uhibbul baqa li mukabadatil lailit tawil wa li dhama'il hawajir fil harris syadid wa li muzahamatil ulama birrukab fi hilakiz zikir. Nah, ujar Mu'adz bin Jabal, ya Allah, engkau telah mengetahui bahwa aku tidaklah ingin berlama-lama dalam dunia ini. Aku ada hendak dalam dunia ini panjang umur, kecuali 3 hal. Nah, 3 hal inilah yang membuat aku ingin hidup lama dalam dunia. 3 hal ini yang membuat aku ingin hidup lama dalam dunia. Bukan untuk mencari kekayaan, memperbanyak kebun, bukan itu. Tetapi 1, untuk beribadah di malam hari. Limukabadatil lailit tawil. Yang kedua, untuk bisa berpuasa di hari yang panas. Karena mau sudah mati kita kawal lagi puasa. Karena lagi sembahyang malam. 2. Yang ketiga, untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Itu yang membuat aku ingin minta panjang umur. Jadi hendak panjang umur dalam dunia bukan apa-apa, supaya kawat terus sembahyang malam, supaya kawat terus puasa, supaya kawat terus menuntut ilmu. Itu aja minta panjang umur. Bukan hendak apa-apa minta panjang umur, supaya kawat terus menerus bangun malam, kawat terus puasa siang, kawat terus menerus menuntut ilmu. Wali muzahamatil ulama birrukab fi hilakiz zikir. Nah, kemudian ke situ wa bazulin nasihah lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin wa syawir fi amrika alladzina yakhshawunallah. Malam Jumat, malam Sabtu kita libur. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.